Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan membahas materi mata pelajaran PPKN kelas 8 bab 2. Ini pertemuan pertama, di mana pertemuan pertama ini adalah sub pembahasannya tentang kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran, di mana kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis makna, kedudukan, dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Ini adalah kompetensi dasarnya itu adalah 3.2 ya. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya yaitu yang pertama, menganalisis kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menyimpulkan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Proklamasi Kemerdekaan. Yang ketiga, menetapkan pokok kaidah negara yang fundamental dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat yaitu menemukan makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menganalisis kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, bagaimana hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Proklamasi Kemerdekaan. Jadi bagaimana hubungan antara pembukaan dengan Proklamasi Kemerdekaan. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi pokok kaidah negara yang fundamental dan menemukan makna alinea dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentunya dengan mengembangkan sikap yang kerjasama, jujur, peduli, santun, dan juga percaya diri. Yang terakhir yaitu mempresentasikan hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi nanti diharapkan kalian akan mempresentasikan setelah membahas tentang beberapa permasalahan yang akan dibagikan di lembar kerja peserta didik. Oke, adapun nilai karakter. Nilai karakternya itu kalian diharapkan yaitu sikap bekerja samanya itu akan meningkat, terus juga kejujuran, peduli, santun, dan juga percaya diri. Nah, mari kita amati gambar berikut ini, yaitu gambar tentang sidang BPUPKI dan juga atau sidang PPKI. Kira-kira apa sih yang mereka diskusikan atau apa sih kaitannya materi yang kita pelajari hari ini dengan gambar tersebut, ya. Oke, silakan kalian buat pertanyaan, boleh ditulis atau kalian bisa mengacungkan tangan kalian, ya, untuk bertanya ketika berkaitan dengan gambar yang ada di layar ini. Oke, materi pokoknya itu yang pertama yaitu tentang kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, pembukaan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ya. Jadi tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hukum dasar tertulis itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara ada hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut juga dengan konvensi, artinya aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Bapak ulangi ya, bahwasanya hukum dasar itu dibagi menjadi dua. Ada hukum dasar yang tertulis dan juga ada hukum dasar yang tidak tertulis. Kalau hukum dasar yang tertulis, jelas salah satunya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang secara nyata itu ya ada, terlihat, dibukukan. Sementara yang tidak tertulis ini salah satunya adalah adat, ya, atau kebiasaan. Atau kalau kebiasaan penyelenggaraan negara itu ya ada itu ya praktik penyelenggaraan. Nah, hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut juga dengan konvensi.
Nah, yang selanjutnya, Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu sebelum dan sesudah diamandemen atau sudah di perubahan itu jelas pasti berbeda ya. Sistematikanya itu antara sebelum dirubah atau sebelum diamandemen dan juga sesudah diamandemen. Nah, berikut ini adalah sistematikanya sebelum diamandemen. Ada pembukaan, juga batang tubuh dan juga penjelasan. Bahwasanya Sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu menjadi pembukaan dan juga pasal-pasal. Kalau tadi yang sebelum diamandemen itu ada 3, yaitu ada pembukaan, batang tubuh dan juga penjelasan. Ternyata setelah diamandemen itu menjadi 2 ya. Oke, pertanyaannya, berapa kali Kak ini diamandemen? Undang-undang itu diamandemen, yaitu dari mulai tahun berapa? Tahun 1999 yang pertama, amandemen yang kedua yaitu tahun 2000 ya. Amandemen yang ketiga yaitu tahun 2001 dan amandemen yang keempat yaitu tahun 2002. Ini terkait amandemen tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya, berkaitan dengan beberapa pasal yang dirubah atau diamandemen. Oke. Hubungan pembukaan dan juga proklamasi kemerdekaan. Hubungan pembukaan dan proklamasi sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan di alinea pertama diawali dengan pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Di alinea kedua, alasannya perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang menentukan. Sementara alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat pernyataan kemerdekaan dan dipertegas bahwa kemerdekaan merupakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Dengan demikian, pada dasarnya alinea 1 sampai alinea ketiga merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Jadi, sekali lagi, bahwasanya pada dasarnya alinea pertama sampai dengan alinea ketiga itu merupakan uraian terperinci dari kalimat pertama proklamasi kemerdekaan. Sementara itu, alinea keempat memberi arah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Kemudian, isi pokok kedua proklamasi kemerdekaan yaitu tindakan yang harus segera dilakukan antara lain dengan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat pembukaan. Oke, yang selanjutnya yaitu pembukaan memuat pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok-pokok kaidah yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu antara lain. Yang pertama, pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Yang kedua, pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. Itu juga yang ketiga ini, yang keempat, yang kelima, keenam, ketujuh. Ketiga, cita-cita nasional. Yang keempat adalah pernyataan kemerdekaan. Yang kelima adalah tujuan negara. Yang keenam adalah kedaulatan rakyat. Dan yang terakhir adalah dasar negara. Nah, yang keempat, makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu memuat dalil subjektif dan juga dalil objektif. Di mana dalil subjektif ini yaitu aspirasi bangsa Indonesia sendiri untuk bebas dan melepaskan diri dari penjajahan, itu adalah subjektif. Sementara alinea pertama juga mengandung dalil objektif, yakni pernyataan penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan karena bertentangan dengan hak asasi manusia atau pri kemanusiaan dan juga pri keadilan ya, seperti itu. Yang kedua, makna alinea kedua yaitu alinea kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung cita-cita proklamasi kemerdekaan, yakni menuju rakyat yang merdeka, bersatu, berdaulat, serta mewujudkan masyarakat adil dan juga makmur. Yang ketiga, makna alinea ketiga ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung motivasi religius, yaitu kesadaran dan juga pengakuan bahwa kemerdekaan Indonesia bukan hanya hasil perjuangan rakyat semesta, ya. Bukan hanya
hasil perjuangan rakyat semata, namun juga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Yang terakhir, yang keempat, makna alinea keempat itu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung dasar negara, yaitu apa? Yaitu Pancasila. Lalu tujuan negara, asas politik negara, dan ketentuan mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Baik, untuk pertemuan kita dicukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.